datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 186.190. Meskipun Sekte Hunyuan sangat menjijikkan, namun tidak dapat dibasmi, dan juga membuat orang merasa sangat pusing. Bukankah Hunyuan Jiao tidak pernah menyerang sekolah? Kamu tidak perlu terlalu waspada. Jia Siwen berkata dengan curiga. Tidak, kami tetap tidak bisa menganggap entengnya, ini semua anak-anak. Niu Guangyuan berkata dengan sungguh-sungguh, jika sekelompok binatang itu menerobos masuk, begitu seseorang terluka, masalahnya akan menjadi besar. Jia Siwen mengangguk. Niu Guangyuan berkata bahwa meskipun guru Hunyuan tidak akan melakukan apapun di sekolah sekarang, tidak ada yang tahu kapan mereka tiba-tiba ingin melakukannya di sekolah. Ada yang lain? Jia Siwen bertanya. Selain mewaspadai guru Hunyuan, sekolah juga memutuskan untuk memilih ketua tim dari semua guru pendidikan jasmani sebagai panglima tertinggi, dan kali ini sekolah sangat mementingkan guru Hunyuan, dan bahkan menemukan selusin guru yang sangat berkuasa. Tuan dari medan perang, Niu Guangyuan menghela nafas. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Jia Siwen dengan mulut melengkung. Dia sama sekali tidak tertarik menjadi seorang pemimpin, dia tidak akan membayarnya beberapa dolar, dan itu akan memakan banyak waktu. Kamu tidak tahu, Lao Jia, selama kamu bisa menjadi pemimpin, itu akan sangat bergengsi, dan kepala sekolah juga mengatakan bahwa selama kamu bisa menjadi pemimpin dan menjamin keselamatan siswa, sekolah akan melakukannya. Langsung memberikan 200.000 yuan, kata Niu Guangyuan dengan iri. 200.000, cukup banyak. Jia Siwen diam-diam terdiam. Demi menjamin keselamatan siswanya, pihak sekolah memang mengeluarkan banyak uang. Apa ini? 200.000 hanyalah setetes air bagi beberapa pemegang saham utama, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka tidak perlu membayar sedikitnya 200.000. Niu Guangyuan melihatnya dengan sangat teliti. Jia Siwen mengangguk, tapi dia tidak kekurangan uang sekarang, jadi dia tidak terlalu memikirkan 200.000 itu. Namun saat ini, suara sistem terdengar di benak Jia Siwen, agar misi baru dirilis, tuan rumah harus mendapatkan posisi sebagai pemimpin tim. Jika misi berhasil, hadiah undian akan diberikan. Jika misinya gagal, tidak akan ada peluang lagi dalam waktu 1 bulan. Posting tugas apapun. Hati Jia Siwen tegang, dia tidak menyangka sistem akan melepaskan tugas seperti itu. Dia bahkan tidak repot-repot memperjuangkannya, tetapi sekarang setelah sistem melepaskan tugas ini, dia harus memperjuangkannya. Lagi pula, lotre untuk hadiah tugas sistem bisa menghasilkan hal-hal baik, setidaknya tidak akan ada sampah. Jika ini dibiarkan, dia mungkin akan menangis sampai mati. Lao Niu, kapan ketua tim akan mulai? Jia Siwen memandang Niu Guangyuan dan bertanya. Sepertinya sore ini, kompetisinya ada di taman bermain. Guru dan siswa akan datang dan menontonnya. Niu Guangyuan berkata, mengapa? Apakah kamu ingin mencobanya? Jia Siwen mengangguk dan berkata dengan percaya diri, ya, untuk posisi ketua tim, saya pasti menang. Ada apa denganmu, Lao Jia? Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk memperjuangkan posisi ketua tim hari ini? Niu Guangyuan memandang Jia Siwen dengan tatapan bingung dan berkata, apakah kamu tidak tertarik dengan ini? Jia Siwen tersenyum dan berkata, hehe, saya tiba-tiba tertarik, apakah saya perlu mendaftar? Jangan khawatir, Anda tidak perlu mendaftar. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi besok sore. Sistem cincin sudah diterapkan. Selama Anda berdiri di atas ring untuk menghadapi tantangan orang lain, Anda bisa menjadi yang terbaik pemimpin tim jika kamu menang, kata Niu Guangyuan. Itu tidak terlalu buruk. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, kalau begitu tunggu besok siang. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Konon setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, semua guru SMA akan mengatur perjalanan. Tujuan perjalanannya adalah di Provinsi Selatan. Niu Guangyuan berkata dengan antisipasi di matanya, dan ini sekolahnya. Uang, kita hanya perlu membawa orang. Lumayan, sekolah benar-benar bersedia mengeluarkan uangnya kali ini. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Meskipun biaya untuk pergi ke provinsi tidak mahal,
namun jika banyak guru senior yang berangkat bersama-sama, konsumsi gabungannya masih sangat tinggi. Jia Siwen mengobrol sebentar dengan Liu Guangyuan, lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan di bawah tanah sebuah bar di suatu tempat di kota selatan. Teriakan memekakkan telinga datang dari bar bawah tanah, dan ketika saya masuk, ternyata itu adalah arena tinju bawah tanah yang sangat besar. Di tengah arena tinju bawah tanah terdapat sangkar besar yang terbuat dari baja. Kandang ini tingginya 8 meter dan luasnya 2 hingga 300 meter persegi. Kelihatannya sangat besar. Setiap pipa besi di dalam sangkar setebal telapak tangan, dan tidak mungkin orang biasa merusaknya sama sekali. Di dalam kandang, dua pria bertopeng sedang bertarung mati-matian. Mereka saling melayangkan tinju ke titik-titik vital seperti binatang buas. Di dalam sangkar besi ini, jika ingin keluar, Anda hanya bisa memilih untuk menang, jika tidak, Anda akan dipukuli sampai mati. Dan di sekitar kandang, ada pria dan wanita berpakaian mewah. Mereka memandangi dua pria yang bertarung di dalam sangkar dengan kegilaan di mata mereka. Bunuh dia. Bunuh dia. Pukul dia. Sial, percuma. Lao Su menghabiskan 2 juta untukmu. Jika kamu kalah dari Lao Su harus mencambuk mayatmu. Saya menghabiskan 3 juta. Orang-orang kaya itu berteriak keras, bersumpah untuk melepaskan semua kegilaan mereka. Di bagian atas auditorium, ada platform tontonan yang sangat besar. Platform ini dikelilingi oleh kaca. Anda tidak dapat melihat bagian dalam dari luar, tetapi Anda dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di luar dari dalam. Di dalam platform pengamatan ini, seseorang berjubah hitam berdiri dengan tenang di depan kaca mengamati segala sesuatu di luar. Bum bum bum, ada ketukan di pintu, dan pria berbaju hitam berkata dengan lemah, "Masuk." Suara pria kulit hitam itu serak dan kasar, membuat orang tidak nyaman. Pintu terbuka, dan seorang pria bertopeng masuk dan berkata dengan hormat, "Tuanku, kami hampir mengaturnya. Kami menunggu pesanan Anda." Pria berbaju hitam itu berbalik perlahan, dan cahaya di platform pengamatan menyinari wajahnya, memperlihatkan wajah tua yang kering. "Baiklah, apakah semua orang sudah menyelidikinya?" Setelah diselidiki, tidak ada penggarap di SMP No. 1 Nancheng. Mereka hanya orang biasa. Namun, belakangan ini mereka sepertinya mengawal tindakan kita dan mulai memperkuat kewaspadaan. Dari waktu ke waktu, untuk sesaat, sepertinya sedikit merepotkan jika ingin melakukannya, kata pria itu dengan hormat. "Hah, masalah? Apa masalahnya?" kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil mendengus dingin. "Biro Keamanan. Apa ketakutan dari Biro Keamanan Distrik? Orang-orang di Biro Keamanan juga penuh dengan kejahatan. Bukankah menurutmu mereka semua orang baik?" Sungguh naif. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata dengan lemah, "Tetapi sebelum melakukannya, penting untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari Biro Keamanan di dekatnya, sehingga lebih banyak orang dapat dimurnikan." "Ya, Penatua," pria itu berkata dengan hormat. "Awasi dulu hari-hari ini, dan tunggu sampai mereka mulai mengendurkan kewaspadaannya, itulah saatnya kita mengambil tindakan." Orang tua berjubah hitam itu berbalik dan melihat ke sangkar besi di bawah. Pada saat ini, salah satu pria sedang memukul dengan pukulan. Dada lawan adalah tempat jantungnya berada. Lawannya tertegun sesaat, lalu darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya terjatuh ke tanah, kehilangan nafas kehidupannya. Seperti mereka, mengejar kematian dengan satu tembakan, dan kita juga membutuhkannya. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan lemah, "Kita harus mulai dengan para siswa ini dan memurnikan mereka, lalu manusia akan panik, dan kemudian kita akan tercampur." Yuan Jiao bisa langsung merebut kekuatan manusia. Ada jejak nafsu di mata lelaki tua berjubah hitam itu, yang merupakan hal yang menarik baginya. "Ya, Penatua," pria itu berkata dengan hormat. Menghitung waktu, sudah hampir waktunya bagi mereka untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Meski saat ini mereka akan lebih waspada, selama bisa membunuh beberapa orang, mereka akan segera menimbulkan kepanikan di masyarakat. Lebih mudah bagi kita untuk memikirkannya. Sekarang,
Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan ringan, silakan lakukan dulu. Ya, Penatua. Pria itu mengangguk dengan hormat dan segera pergi. Titik 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 titik. Segera, waktunya tiba pada sore hari berikutnya. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, seluruh guru kelas 1 dan kelas 2 mengajak siswanya ke taman bermain bersama. Setelah mereka duduk di taman bermain sesuai posisi kelasnya, mereka menunggu dimulainya perlombaan. Jia Siwen dan Niu Guangyuan sudah duduk di taman bermain dan menunggu. Mereka datang segera setelah makan siang. Saat mereka datang, hanya ada beberapa orang di taman bermain. Dengan kedatangan para siswa, guru pendidikan jasmani pun turut datang ke taman bermain. Jia Siwen masih tersenyum kepada para guru. Bagaimanapun, mereka semua adalah rekannya sendiri. Selain itu, banyak guru yang sama sekali tidak bermaksud bersaing untuk menjadi ketua tim, karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa sukses sama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki seragam tidak jauh dari sana, dan semua orang menoleh untuk melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekelompok orang berjas fisik berbaris dan berlari sepanjang jalan. Ketika Jia Siwen melihat orang-orang ini, dia langsung tahu bahwa orang-orang ini telah keluar dari medan perang. Lagi pula, hanya ketika Anda keluar dari medan perang Anda dapat memiliki disiplin seperti itu. Tak lama kemudian, tim sampai di depan kursi guru pendidikan jasmani. Kapten medan perang Huo Gang dengan tegas berteriak berdiri. Hanya dua suara hentakan yang terdengar, lalu semua orang berdiri tak bergerak, tubuh mereka lurus seperti tombak. Belok kiri. Huo Gang memberi perintah lagi. Semua orang langsung berbelok ke kiri dan diam-diam memandangi guru pendidikan jasmani yang duduk di posisinya. Oke, duduklah secara berurutan. Huo Gang berkata dengan ringan. Mendengar perkataan Huo Gang, semua orang di medan perang berjalan menuju posisi mereka dan duduk. Huo Gang mengangguk puas. Dia melirik ke arah guru pendidikan jasmani yang duduk di sana, jejak rasa jijik muncul di matanya. Ia melihat beberapa guru pendidikan jasmani tersebut sedang bermain ponsel dan ada pula yang sedang mengobrol. Mereka bahkan tidak memiliki otot yang jelas di tubuh mereka. Apakah ini masih kompetisi? Bukankah ini hadiah? Meskipun Huo Gang tidak tertarik dengan identitas ketua tim, dia masih sangat tertarik dengan 200.000 itu. Lagi pula, dengan uang sebanyak itu, siapapun itu akan terpengaruh. Kapten Huo, saat ini, Li Weibin berjalan mendekat dengan senyum ramah di wajahnya dan berkata, kami telah menyelesaikan tata letak di sini. Selanjutnya terserah Anda. Kami bisa mulai jika Anda sudah siap. Li Weibin masih belum berani sombong di depan orang-orang di medan perang, lagi pula orang-orang di medan perang itu luar biasa. Huo Gang mengangguk dan berkata, semuanya sudah siap, Anda bisa memulainya kapan saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mengumumkannya. Li Weibin mengangguk dan pergi dengan cepat. Li Weibin melangkah ke mimbar, melihat teman-teman sekelasnya yang sedang mengobrol di bawah, tiba-tiba menjadi marah. Kali ini berbeda dari waktu biasanya. Tidak hanya orang-orang dari medan perang yang duduk di bawah dan menonton, tetapi juga wartawan yang menonton dari samping. Sekarang tampilan ini sangat jelek. Diam. Li Weibin mengambil mikrofon dan memarahi. Melalui mikrofon, suara Li Weibin tiba-tiba menyebar ke setiap sudut taman bermain, dan suara berisik aslinya langsung menjadi sunyi. Semua siswa mengangkat kepala untuk melihat Li Weibin di podium. Melihat semua orang tenang, Li Weibin mengangguk puas dan berkata, baiklah, hari ini akan ada kompetisi seni bela diri. Pemenang kontes akan menjadi pemimpin Departemen Keamanan kita. Para siswa di bawah tiba-tiba bersorak, dan semua mata mereka tertuju pada barisan persegi di sisi guru pendidikan jasmani. Selanjutnya, saya akan mengundang Kapten Huo Gang untuk berbicara di atas panggung. Li Weibin berkata dengan keras. Huo Gang, yang telah menunggu di samping, berlari menuju podium. Ketika dia naik ke podium, dia memberi hormat kepada para siswa di bawah standar hormat militer. Teman sekelas, saya adalah Kapten Tim Kelima Medan Perang Kota Selatan. Nama saya Huo Gang. Saya juga perwakilan dari medan perang hari ini. Saya tidak tertarik dengan pertarungan untuk pemimpin tim ini pada awalnya, tetapi sejak itu sekolah mengharuskan jika ketua tim harus dipilih, maka saya hanya bisa menuruti perintah,
tapi menurut saya ketua tim hanya bisa dipilih dari orang-orang di medan perang kita. Lagi pula, tidak ada guru pendidikan jasmani dalam hal tata letak taktis dan aspek lainnya. Bisakah itu dibandingkan dengan medan perang? Huo Gang melirik sekelompok guru pendidikan jasmani dan berkata dengan ringan. Ibu, kamu benar-benar menipu orang. Apakah menurutmu mereka tidak terkalahkan di medan perang? Lawan dia. Aku ingat berapa banyak guru yang pernah berlatih bela diri sebelumnya, kan? Apa yang kamu takutkan? Jika kalah, kamu akan kalah. Jika kamu bahkan tidak berani melawan, maka kamu benar-benar kehilangan muka di depan para siswa. Meskipun kelompok guru pendidikan jasmani sangat tidak puas, tidak ada yang berbicara beberapa saat. Perkataan Huo Gang membuat para siswa di bawah juga merasa sangat marah. Aku pergi. Orang ini sombong sekali. Lalu apa solusinya? Menurutmu apakah dia akan tertarik untuk bisa mencapai posisi kapten medan perang? Ya, dan guru pendidikan jasmani kita mungkin bukan lawan mereka sama sekali. Para siswa khawatir suara pertanyaan menyebar ke seluruh taman bermain. Huo Gang berdiri di podium dan melihat ke arah guru pendidikan jasmani dan berkata, apa? Apakah tidak ada guru yang mau mengambil tindakan? Jika Anda tidak mengambil tindakan, maka posisi ketua tim bisa jadi itu milikku, yang sangat membosankan. Jangan terlalu marah. Seorang guru pendidikan jasmani tidak tahan lagi. Tiba-tiba dia berdiri dan menatap Huo Gang dan berkata, aku akan menemuimu dulu. Saat suara itu turun, dia segera berjalan menuju podium. Guru ini kelihatannya familiar, gumam Jia Siwen. Tahukah kamu? Ini adalah guru pendidikan jasmani di tahun kedua sekolah menengah. Namanya Chen Long. Dia pernah menjadi pelatih Jet Kunedo. Dia memiliki keterampilan bertarung jarak dekat yang sangat baik. Niu Guangyuan menjelaskan. Jia Siwen mengangguk, tapi Chen Long juga tampak lebih tua, mungkin berusia 40-an. Jia Siwen bertanya-tanya apakah keahliannya masih ada. Chen Long melangkah ke mimbar, dan keduanya membungkuk satu sama lain, dan segera memulai postur tubuh. Meski Chen Long tidak sekuat sebelumnya, postur tubuhnya cukup standar. Huo Gang berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus mengambil tindakan dulu. Chen Long tahu bahwa dia mungkin bukan lawan Huo Gang, jadi dia tidak sopan saat ini, menginjak telapak kakinya dan bergegas menuju Huo Gang. Dalam sekejap mata, Chen Long mendatangi Huo Gang. Harimau hitam menggali hatinya. Chen Long meraung, tangannya seperti cakar harimau, dan dia menariknya ke dada Huo Gang. Sebelum telapak tangan Chen Long menyentuh lawan, Huo Gang langsung menendang kaki Chen Long. Chen Long terkejut, dia tanpa sadar mengangkat kakinya untuk melawan, dan kakinya bertabrakan dengan suara yang teredam. Chen Long mundur beberapa langkah sebelum dia mundur langsung ke mimbar dan hampir jatuh. Tapi Huo Gang hanya mundur selangkah, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Jia Siwen menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dan berkata, Chen kalah. Bagaimana Anda tahu? Niu Guangyuan bertanya dengan curiga. Jika Huo Gang langsung menyerang lutut guru Chen sekarang, maka kaki guru Chen akan diabaikan. Jia Siwen berkata dengan ringan, tapi ini adalah sebuah kontes, jadi dia penuh belas kasihan. Kamu kentut. Mendengar perkataan Jia Siwen, seorang guru di sebelahnya berkata dengan suara lantang, apa yang kamu tahu? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang ahli bela diri? Jia Siwen melirik orang lain dan berkata dengan lemah, jika kamu tidak percaya, lihat sendiri, dalam 3 pukulan, guru Chen tidak akan dapat mendukungnya. Mendengar perkataan Jia Siwen, semua orang menatap podium dengan curiga. Chen Long dengan enggan menyesuaikan postur tubuhnya. Dia merasakan sakit yang menusuk di kakinya, dan dia merasa sakit bahkan jika dia ingin bergerak. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Minum. Chen Long berteriak dengan keras dan bergegas menuju Huo Gang lagi. Ini sudah berakhir. Huo Gang jelas tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Chen Long. Saya melihatnya melangkah keluar dan mendatangi lawan dalam sekejap mata. Huo Gang langsung mengulurkan tangannya, dan tinjunya jatuh ke lengan Chen Long. Hanya mendengar suara teredam, Chen Long merasakan lengannya mati rasa dan segera kehilangan kekuatannya. Namun, Huo Gang tidak berakhir di situ. Dia melihat tinjunya tiba-tiba meledak dan jatuh 5 cm di depan Chen Long dan berhenti.
Chen Long menatap tinju Huo Gang dengan tatapan kosong, matanya menjadi gelap. Aku tersesat. Chen Long menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa hanya karena ini adalah kontes seni bela diri, anak buah Huo Gang sangat berbelas kasihan, jika tidak, dia akan benar-benar dikalahkan dengan pukulan itu, dan wajah itu akan benar-benar hilang. Chen Long mengepalkan tinjunya ke arah Huo Gang, dan kemudian berjalan keluar mimbar selangkah demi selangkah, tetapi semua orang dapat melihat bahwa Chen Long terlatih-tatih saat berjalan, tampaknya menderita cedera serius di kakinya. Siapa lagi yang akan datang? Kata Huo Gang sambil mengamati orang-orang di bawah. Ada keheningan di bawah, dan tidak ada yang menjawab. Miu Guangyuan memandang Jia Siwen dan berkata, Jia tua, kamu belum melakukannya, tunggu apa lagi? Masih ada orang yang ingin menantang, biarkan mereka menantang dulu, kalau tidak saya akan mengalahkannya, tapi akan membuat mereka berpikir bahwa saya merampok pujian mereka, yang tidak terlalu bagus, saya tidak ingin menjadi musuh. Orang-orang, Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Melihat tidak ada yang menjawabnya, Huo Gang berkata dengan ringan, sepertinya tidak ada yang mau datang. Jika ini masalahnya, maka saya harus menjadi pemimpinnya. Saya datang. Seorang pria muda yang tampak baru berusia 26 dan 77 tahun berdiri dan berteriak. Jia Siwen juga memiliki sedikit kesan terhadap guru muda ini. Ini sepertinya merupakan lulusan dari 2 tahun sebelumnya. Keluarganya membuka sasana pencak silat. Dia telah belajar seni bela diri sejak dia masih kecil dan sangat ahli dalam seni bela diri. Namun, Jia Siwen tidak optimis terhadap guru muda ini, karena banyak jurus pamungkas dalam seni bela diri telah hilang, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seni bela diri saat ini adalah sebuah kemewahan. Saat Jia Siwen memikirkannya, guru muda itu telah naik ke panggung untuk melawan Huo Gang. Tapi dia bahkan lebih tak tertahankan daripada Chen Long, menjerit kesakitan saat tangan dan kakinya bertabrakan, memegangi kakinya dan jatuh ke tanah. Kemudian beberapa guru naik ke atas panggung, tetapi guru-guru tersebut tidak terlalu kuat, dan mereka diusir dari podium tanpa beberapa gerakan. Mereka bukanlah lawan Huo Gang. Apakah ada orang lain yang naik panggung? Huo Gang berkata dengan ringan. Kali ini, tidak ada yang merespon sama sekali, bahkan mereka tidak berani berkomentar. Mereka semua ditakuti oleh Huo Gang. Jika tidak ada yang muncul untuk bertanding lagi, maka selesailah, dan langsung umumkan bahwa hasilnya bagus untuk semua orang. Huo Gang berkata dengan ringan. Jia Siwen melirik yang lain dan memastikan tidak ada yang mau menantang, lalu dia perlahan berdiri dan berkata, jika tidak ada orang di sini, maka saya akan datang. Mendengar perkataan Jia Siwen, Huo Gang melirik ke arah Jia Siwen, mengangguk dan berkata, tidak masalah, ayo naik ke panggung. Wang Qiaoan, yang sedang menonton pertandingan tidak jauh dari situ, tiba-tiba mengubah wajahnya dan bergumam, apa yang akan dia lakukan. Qiao Linlin juga memandang Jia Siwen dengan tatapan luar biasa dan berkata, apa yang akan dilakukan saudara Siwen? Benar-benar ingin menantang orang itu. Tidak mungkin. Ketika teman sekelas Qiao Linlin mendengarnya, dia bertanya dengan bingung, ada apa dengan Linlin? Kakak Siwen yang mana? Apakah kamu berbicara tentang guru Jia? Ah, tidak. Qiao Linlin menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menyangkal, wajahnya yang cantik memerah dan dia menatap Jia Siwen dengan cemas. Jia Siwen perlahan berjalan ke mimbar dan menatap Huo Gang. Huo Gang melambaikan tangannya pada Jia Siwen dan berkata, ayo, lebih baik kamu melakukannya dulu, jangan sampai kamu tidak punya kesempatan untuk bergerak. Mendengar kalimat tersebut, rombongan guru penjas menjadi bengkok, namun tidak berdaya, karena mereka semua adalah laki-laki yang kalah, lalu kualifikasi apa yang harus mereka katakan lebih banyak. Aku akan memberimu kalimat ini. Jia Siwen berkata dengan enteng. Mendengar perkataan Jia Siwen, Huo Gang tertegun beberapa saat, karena tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini dalam waktu yang sangat lama. Menarik, Huo Gang berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sangat percaya diri. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tapi seharusnya tidak ada masalah berurusan denganmu. Jia Siwen berkata dengan enteng. Hehe, aku sangat percaya diri, lalu aku ingin melihat siapa yang memberimu kepercayaan diri. Kata Huo Gang sambil menatap Jia Siwen dengan erat.
Ketika suara itu jatuh, Huo Gang tiba-tiba menghentakkan telapak kakinya, tubuhnya bergegas keluar dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Jia Siwen. Anak itu sebenarnya berani memprovokasi tim Huo, lalu dia sangat ingin mati. Tidak baik dia memprovokasi tim Huo, tapi dia ingin memprovokasi tim Huo. Siapa yang tidak tahu nenek moyang tim Huo adalah seorang ahli bela diri. Bahkan tim Huo sendiri pernah berlatih tinju pengembara yang legendaris, yang konon bisa digunakan. Teknik tinju yang bahkan bayangannya tidak bisa disentuh oleh lawanmu. Hei, anak ini benar-benar mati, beranikah kamu mengatakan bahwa tim Huo bukan lawannya? Idenya tentang antusiasme ini sungguh aneh, pikirkan saja dalam hati, harus kukatakan, bukankah ini terlihat untuk pelecehan? Para penonton yang menyaksikan pertempuran itu memandang Jia Siwen dengan penuh kasih sayang. Mereka sepertinya pernah melihat adegan di mana Jia Siwen ditembak oleh Huo Gang. Namun, saat Huo Gang mendatangi Jia Siwen dan melancarkan pukulan, tubuh Jia Siwen tiba-tiba bergeser ke kiri sebanyak 1 poin. Dan poin ini cukup membuat tinju Huo Gang jatuh di ruang kosong. Huo Gang sedikit mengernyit, tinjunya yang hilang terkenal karena kecepatannya, tapi Jia Siwen mampu menghindarinya, yang tidak dia duga sama sekali. Haha, giliranku. Suara Jia Siwen terdengar di telinga Huo Gang, dan Huo Gang tanpa sadar mengayunkan pukulannya ke arah Jia Siwen. Namun sebelum tinju Huo Gang menyentuh Jia Siwen, telapak tangan Jia Siwen meraih pergelangan tangan Huo Gang. Huo Gang berjuang, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat membebaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Keluar. Jia Siwen menggeram pelan, telapak tangannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba mengangkat Huo Gang dan menghantam bagian bawah mimbar. Tubuh Huo Gang berbalik di udara dan jatuh ke tepi mimbar, hanya selangkah lagi untuk jatuh dari mimbar. Dia sedikit tenang. Jika dia tidak menyesuaikan sosoknya tepat waktu sekarang, maka saya khawatir film Jia Siwen benar-benar akan membuatnya terlempar dari mimbar. Jika menghadapi guru penjas kalah, kemungkinan besar dia akan menjadi bahan lelucon saat kembali ke medan perang. Meski begitu, para guru dan teman sekelas di bawah semuanya tercengang. Ya Tuhan, guru Jia luar biasa. Dia hampir menjatuhkan orang itu. Ini benar-benar duel para ahli seni bela diri, kita manusia hanya bisa menontonnya. Mes. Jia sangat tampan. Saya tidak menyangka guru seperti itu disembunyikan di sekolah kami. Ini benar-benar rasa aman. Wang Qiaoan dan Qiao Linlin menghela nafas lega, dan batu besar di hati mereka jatuh ke tanah. Tanpa diduga, kamu masih memiliki 2 hal. Huo Gang menarik napas dalam-dalam, menatap Jia Siwen dan berkata dengan ringan. Haha, aku kewalahan. Jia Siwen tersenyum dan berkata, kamu tidak buruk, kamu tidak benar-benar jatuh. Selanjutnya, aku akan serius. Huo Gang berkata dengan dingin, jika kamu bisa menangkap beberapa gerakanku selanjutnya, maka aku secara otomatis akan mengaku kalah. Ayo. Jia Siwen sangat malas untuk berbicara omong kosong, memberi isyarat dan berkata langsung kepada Huo Gang. Huo Gang melangkah keluar dengan ringan. Kali ini, sosoknya tiba-tiba menjadi ringan dan berkibar, lewat di depan Jia Siwen. Meskipun langkah Huo Gang tampak jauh lebih ringan dari sebelumnya, kecepatannya juga meningkat secara eksponensial, secepat bayangan, sehingga mustahil untuk menangkap posisi spesifiknya. Kerumunan di bawah tiba-tiba berseru. Lepaskan aku, trik apa ini? Begitu cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mengerikan sekali, kali ini guru Jia dalam masalah. Dengan kecepatan secepat itu, jika pihak lain ingin menyerang secara diam-diam, bukankah guru Jia tidak dapat menghentikannya? Hei, lupakan saja, sungguh menakjubkan guru Jia bisa melakukan langkah ini. Mungkinkah seorang guru pendidikan jasmani benar-benar bisa mengalahkan kapten medan perang? Bagaimana mungkin? Saat semua orang sedang berdiskusi, Huo Gang langsung bergegas ke belakang Jia Siwen. Kali ini Huo Gang sudah menganggap Jia Siwen sebagai lawan dengan kekuatannya sendiri, jadi dia memilih untuk berusaha sekuat tenaga. Melihat Jia Siwen dengan pintu kosong di belakangnya, mata Huo Gang berbinar. Dia tahu sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Kamu kalah. Huo Gang berkata dengan dingin,
suara itu jatuh, dan telapak tangannya tiba-tiba terangkat dan jatuh langsung ke punggung Jia Siwen. Melihat pemandangan ini, para siswa di bawah tiba-tiba berteriak tidak puas, menipu. Sebenarnya menyerang. Sayang sekali. Tapi Huo Gang belum pernah mendengarnya. Baginya, kemenangan adalah hal terpenting. Haha, kamu. Suara acuh tak acuh Jia Siwen terdengar di telinga Huo Gang, membuat Huo Gang tertegun. Saya melihat Jia Siwen berbalik dalam sekejap, dan berteriak dengan suara rendah, tangkap naga itu. Saat suara itu jatuh, telapak tangannya menonjol, dan dia meraihnya ke arah Huo Gang. Ketika Jia Siwen meraih telapak tangannya, bahkan udara di sekitarnya menekan ke arah Huo Gang satu demi satu, seolah memaksa Huo Gang untuk ditekan. Ekspresi Huo Gang berubah. Meskipun dia tidak memiliki aura, dia berlatih seni bela diri sepanjang tahun dan persepsinya menjadi sangat tajam. Dia sudah merasakan tekanan pada tubuhnya menjadi sangat besar, dan dia sedikit tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, telapak tangan Jia Siwen meraih pergelangan tangan Huo Gang, senyuman muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, sudah berakhir. Saat suara itu jatuh, Jia Siwen tiba-tiba mengambil Huo Gang dan membuangnya. Kali ini, Huo Gang tidak bisa mengatur tubuhnya sama sekali. Tubuhnya melintasi parabola di udara dan jatuh ke bawah mimbar. Di runway, ada kesan humanoid di runway. Terjadi keributan di bawah. Lepaskan aku, Guru Jia luar biasa. Benar-benar mengalahkan orang ini. Tuan Jia perkasa. Saya ingin memujamu untuk belajar seni bela diri sebagai guru. Mes. Jia sangat tampan. Sepertinya dia seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Saya tidak tahu apakah saya punya pacar. Apa? Apakah kamu masih ingin memiliki hubungan guru-murid dengan Guru Jia? Ya, ya. Dengan pacar yang begitu kuat, lihat siapa yang berani menggangguku. Jia Siwen berjalan perlahan menuju tepi mimbar, lalu melompat dan mendarat dengan mantap di landasan. Dia berjalan ke arah Huo Gang dan mengulurkan tangannya dan tersenyum, saya telah memberi jalan. Huo Gang memandang Jia Siwen dengan seringai di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk telapak tangan Jia Siwen dan berkata, keterampilannya tidak sebaik yang lain, dan saya akan rela turun. Huo Gang juga orang yang berpikiran terbuka. Jika dia kalah, dia kalah. Ia tidak mengambil hati soal ini, tapi menganggapnya sebagai pelajaran untuk terus memacu dirinya dan membuat dirinya maju. Li Weibin naik ke podium dan berkata, kali ini kompetisi resmi berakhir, dan pemenang akhirnya adalah Tuan Jia Siwen. Dan Tuan Jia Siwen juga akan menjadi kepala penjaga keamanan sekolah. Selama ujian masuk perguruan tinggi berikutnya, para penjaga akan memastikan keselamatan para siswa, yakinlah. Semua orang tahu tentang Sekte Hunyuan, dan setiap tahun pejabat Nancheng akan memerintahkan setiap sekolah untuk membentuk penjaga keamanan, jadi mereka sudah lama terbiasa. Di akhir kompetisi, semua orang meninggalkan lapangan satu demi satu dan kembali ke ruang kelas masing-masing untuk melanjutkan belajar. Semua guru dan kawan-kawan yang telah bergabung dengan penjaga keamanan dan kawan-kawan di medan perang, mohon tetap di sini, dan masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan nanti. Li Weibin berkata dengan mikrofon. Jia Siwen bergumam dengan curiga, apalagi yang ingin kukatakan. Itu tidak lebih dari tindakan pencegahan atau semacamnya, kan? Huo Gang berkata dengan ringan, saya telah sering berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu, dan saya hampir dapat menghafalnya. Jia Siwen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berdiri diam menunggu Li Weibin. Tak lama kemudian, Li Weibin berjalan dengan tergesa-gesa. Dia memandang Jia Siwen dan berkata, Guru Jia, segera panggil semua orang ke sini untuk berkumpul. Jia Siwen mengangguk, dan dia berteriak, semua orang yang berpartisipasi dalam penjaga keamanan datang ke sini untuk berkumpul. Meski suaranya tidak nyaring, namun dengan berkah aura, suaranya menyebar ke seluruh taman bermain dengan sangat mudah. Para guru yang duduk dalam posisi menunggu bangkit dan berjalan menuju Jia Siwen dan yang lainnya. Kini di hati mereka, status Jia Siwen telah melambung tinggi. Bagi mereka, Jia Siwen bisa terpilih sebagai ketua tim. Mereka tidak punya pendapat sama sekali. Segera, semua orang berkumpul di bawah mimbar, semuanya diatur dalam sebuah kotak di bawah komando Jia Siwen, berdiri dengan tenang di depan Jia Siwen. Baiklah, para guru,
Kawan-kawan di Battlefield, masih ada beberapa hal yang ingin kita katakan sekarang. Li Weibin berkata melalui mikrofon, hal pertama adalah selama periode waktu ini, setiap orang harus bertugas 24/7. Kecuali jika itu adalah masalah yang sangat penting, tidak boleh meminta izin. Semua orang mengangguk. Tentu saja mereka tahu aturannya. Jika mereka bisa pergi sesuka hati, maka satpam tidak akan terlalu disiplin. Hal kedua adalah memastikan bahwa seseorang berpatroli di sekolah setiap saat. Ini juga sangat penting. Begitu pihak lain memasuki sekolah secara diam-diam dan kita tidak menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Bagaimana dengan gerbang sekolah? Jia Siwen bertanya sambil menatap Li Weibin. Li Weibin memandang Jia Siwen seperti orang idiot dan berkata, ada penjaga keamanan di gerbang sekolah, belum lagi, apakah mereka akan masuk melalui gerbang sekolah? Mereka tidak bodoh, mereka pasti akan memilih untuk merobohkan tembok atau lainnya metode masuk, yang tidak mungkin. Pilih gerbang sekolah. Jia Siwen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Li Weibin terus menyampaikan beberapa poin, dia pergi, meninggalkan Jia Siwen untuk mengadakan pertemuan kecil dengan yang lain. Jia Siwen melirik semua orang dan berkata, saya pikir setiap orang pasti memiliki urusannya sendiri agar bisa sibuk. Saya tidak akan terlalu menunda waktu semua orang. Selanjutnya, saya akan mengatakan beberapa poin dan berharap untuk mendengarkan dengan cermat. Poin pertama adalah pengelompokan. Kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kita bagi menjadi 24 kelompok. 12 kelompok bertugas pada siang hari dan dapat digantikan oleh kelompok lain pada sore hari. Kelompok kecil, bila sudah larut malam. Belajar mandiri, tinggalkan beberapa kelompok kecil untuk berpatroli, bagaimana kalau? Huo Gang mengangguk dan berkata, saya pikir metode ini bagus. Ini dapat menjamin waktu istirahat setiap orang dan meningkatkan efisiensi. Jia Siwen tersenyum dan berkata, selain itu, setiap orang akan mengatur posisi tugas dan divisinya masing-masing. Meskipun ada penjaga keamanan di gerbang sekolah, kami tetap tidak bisa menganggap entengnya. Setelah berbicara beberapa menit, Jia Siwen mengatur pekerjaannya dan membiarkan semua orang pergi. Dan Jia Siwen dan Niu Guangyuan juga perlahan berjalan menuju kamar tidur. Old Jia, menurutmu apakah jika lawan ingin menyerbu, kita bisa menghentikannya? Niu Guangyuan berkata dengan cemas, lagi pula, banyak guru kami yang tidak memiliki pengalaman praktis sama sekali, dan saya khawatir mereka tidak akan mampu melawan belati itu. Jia Siwen dengan enggan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, kekuatan personel tidak merata. Saya telah mengalokasikan orang-orang di medan perang ke beberapa guru yang lebih lemah sebanyak mungkin. Hal-hal yang bisa mereka urus satu sama lain. Sambil mengobrol, mereka kembali ke kamar tidur. Jia Siwen tidak pingsan di tempat tidur dan hendak tidur, tetapi menyalakan sistem dan bertanya, sistem, tugas saya telah selesai, bolehkah saya menggambar lotre? Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas dan memenangkan lotre 1 kali. Kamu bisa menggunakannya sekarang. Bolehkah aku menggunakannya sekarang? Sistem menjawab dengan dingin. Jia Siwen berkata tanpa ragu-ragu, gunakan sekarang dan mulai lotre. Saat suara Jia Siwen turun, meja putar super besar muncul di depannya. Ada banyak hal di meja putar ini. Hanya saja Anda tidak bisa memikirkannya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Lotre dimulai, kata sistem itu dengan dingin. Kemudian meja putar mulai berputar, dan setelah beberapa detik, penunjuk akhirnya mengklik sesuatu. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan peta lokasi rumput jiwa ilahi, harap periksa dengan cermat. Sistem berkata dengan dingin. Setelah berbicara, meja putar virtual di depan Jia Siwen menghilang. Saya melihat gulungan perkamen tiba-tiba muncul di telapak tangan Jia Siwen. Jia Siwen melihat gulungan perkamen di tangannya, penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa sistem akan benar-benar memberinya peta informasi rumput jiwa ilahi Guanyan. Dia selalu berpikir bahwa rumput jiwa ilahi hanyalah sejenis benda suci yang hanya ada dalam novel atau cerita. Dia tidak menyangka dunia nyata benar-benar memilikinya. Rumput jiwa. Di mana? Di mana? Suara Bailing tiba-tiba terngiang di benak Jia Siwen. Bersambung,
Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.